Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Dinas Pamungkas, nomor induk mahasiswa 23012190049, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dengan ini akan membuat video terkait UTS Hukum Pertanahan. Jadi kalau kita melihat hak pengelolaan hak guna bangunan di atas hak milik, kita harus mengetahui dulu apa sih artinya dari masing-masing keduanya. Kita akan bahas di situ. Jadi hak pengelolaan bukan merupakan hak atas tanah sebagai hak milik. Hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Hak pengelolaan adalah sebagian dari tanah negara yang kewenangan pelaksanaan hak menguasai negara yang dilimpahkan kepada pemegang hak pengelola. Demikian disampaikan dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria tidak secara eksplisit mengatur tentang hak pengelola. Hak pengelola ini tersirat dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi, hak menguasai negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah, swatantra, dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut peraturan pemerintah. Hal ini berimplikasi bahwa HPL hakikatnya bukan hak atas tanah gempilan dari hak menguasai negara. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa hak pengelolaan tidak dapat dialihkan dan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Namun, di atas hak pengelola ini dapat diberikan hak atas tanah, HGB, hak guna bangunan tadi, dengan SPPT, Surat Perjanjian Penggunaan Tanah. HGB atau HP di atas HPL ini lanjutnya dapat dialihkan kepemilikannya dan dibebani dengan HT atas persetujuan pemegang HPL. Subjek HPL antara lain, yang pertama instansi pemerintah, badan usaha milik negara atau BUMN, PT Persero, badan otorita, badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah. Saat ini diperlukan perundang-undangan tentang HPL yang mendudukkan kembali fungsi HPL pada fungsi semula sebagai kewenangan publik. Oke, mari kita telusuri lagi dari mana sih asal tanah HGB. Asal tanah HGB dijelaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Pokok Agraria, menegaskan bahwa HGB terjadi pada tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menegaskan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan HGB adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan atau tanah hak milik. Berbeda halnya dengan hak milik yang haknya adalah terpenuh di antara hak-hak atas tanah. Hak milik sendiri menurut pasal 20 ayat 1 Undang-Undang PA Pokok Agraria adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat bahwa hak tersebut mempunyai fungsi sosial. Sifat khas dari hak milik ialah hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh. Hak yang tidak mempunyai ciri yang tiga itu sekaligus bukanlah hak milik. Turun-temurun artinya hak milik tidak hanya berlangsung selama hidup orang yang mempunyai, tetapi dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya apabila pemiliknya meninggal dunia. Terkuat menunjukkan jangka waktunya yang tidak terbatas, berlainan dengan hak guna usaha atau hak guna bangunan yang jangka waktunya tertentu. Terpenuh artinya hak milik itu memberikan wewenang kepada yang mempunyai, yang paling luas jika dibandingkan dengan yang lain. Pemberian hak milik untuk rumah tinggal dapat dilakukan melalui proses peningkatan hak atas tanah, yaitu pemberian hak milik dari yang masih berstatus hak guna bangunan.
Tanah dengan sertifikat hak guna bangunan tersebut harus dimiliki oleh warga negara Indonesia dengan luas kurang dari 600 meter persegi, masih menguasai tanah dan memiliki HGB yang masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya. Kemudian, apabila habis jangka waktu hak guna bangunan tersebut dan pemegang hak atas tanah tidak melakukan proses pembaruan lagi, maka tanah tersebut menjadi tanah negara. Untuk itu, pemegang hak harus memperhatikan pembaruan HGB-nya lagi. Dalam peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan hak pakai atas tanah, dikenal pemberian hak guna bangunan di atas hak milik. Pemberian HGB di atas HM diartikan yang mempunyai tanah-tanah HM dapat bekerja sama dengan pihak lain atau investor melalui suatu perjanjian permulaan pemberian HGB di atas HM atau sewa menyewa yang membuat kesepakatan kedua belah pihak bahwa di atas tanah HM yang diperjanjikan tersebut akan diberikan hak guna bangunan. Mari kita bahas mengenai proses pemberian HGB atau hak pakai atas tanah hak milik. Menurut pasal 24 PP nomor 40 tahun 1996, pemberian HGB di atas hak milik pemberian HGB di atas tanah hak milik terjadi pada saat dibuatnya akta pemberian hak HGB di atas tanah hak milik oleh PPAT. Akta PPAT ini wajib didaftarkan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah. Bentuk akta PPAT dibuat dalam lampiran Peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN nomor 3 tahun 97. Peraturan perundang-undangan ini sebetulnya mengamanatkan bahwa untuk tata cara pemberian dan pendaftaran pemberian hak guna bangunan di atas hak milik akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden. Namun, sampai saat aturan tersebut belum juga ada sehingga dalam pelaksanaannya sering menimbulkan permasalahan. Menurut pasal-pasal 120 Peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN nomor 3 tahun 97, pembebanan HGB atau hak pakai atas hak milik harus didaftarkan ke kantor pertanahan setempat oleh pemegang hak miliknya atau penerima HGB-nya atau hak pakai dengan melampirkan yang pertama surat permohonan pendaftaran hak guna bangunan atau hak pakai atas hak milik. 2. Sertifikat hak milik yang dibebani dengan hak guna bangunan atau hak pakai. 3. Akta PPAT bersangkutan. 4. Identitas penerima hak guna bangunan atau hak pakai. 5. Surat kuasa tertulis dari pemohon. Apabila permohonan tersebut diajukan oleh orang lain, bukti pelunasan pembayaran biaya perolehan atas tanah dan bangunan, dan bukti pelunasan pembayaran PPh. Pendaftaran pembebanan hak tersebut dicatat dalam buku tanah atas tanah pada kolom yang telah disediakan. HGB atau hak pakai dibuatkan buku tanah, surat ukur tersendiri, dan diterbitkan sertifikatnya atas pemegang haknya. Ada 4 akta menjadi dasar hukum yang hubungan antara pemegang HGB dan hak milik, antara lain sebagai berikut. 1. Akta sewa menyewa. 2. Akta perjanjian pendahuluan pemberian hak guna bangunan di atas hak milik. 3. Akta kuasa. Dan D. Akta pemberian hak guna bangunan di atas hak milik. Mari kita bahas satu-satu mengenai 4 akta yang menjadi dasar hukum atau dari hubungan antara pemegang HGB dan hak milik yang tadi. Yang pertama tadi adalah akta sewa menyewa. Pemberian hak guna bangunan di atas hak milik ada yang melandasi perjanjian awalnya dengan sewa menyewa, sedangkan ada juga yang langsung menggunakan perjanjian atau perjanjian pendahuluan. Pemberian HGB di atas hak milik. Ada juga yang hanya menggunakan sewa menyewa saja sebagai dasar pemberian hak guna bangunan di atas hak milik atas tanah. Akta ini memuat pasal yang pada intinya menjelaskan bahwa penyewa boleh memohon hak guna bangunan seluas yang disewakan dengan masa yang tidak melebihi batas habis sewa menyewanya. Konsekuensi dari pasal tersebut adalah pemegang hak milik bersedia
meminjamkan sertifikat asli dari tanah yang disewakan tersebut untuk permohonan AGB di atas hak milik tersebut tadi. Akta ini dibuat dengan bentuk akta notaril. KUH Perdata di dalamnya tidak menjelaskan secara tegas tentang bentuk perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh para pihak. Oleh karena itu, perjanjian sewa-menyewa dapat dibuat dalam bentuk tertulis dan lisan. Dalam perjanjian sewa-menyewa bangunan, khususnya dalam praktik dibuat dalam bentuk tertulis dan isi perjanjian itu telah dirumuskan oleh para pihak dan atau notaris. Akta yang kedua adalah akta perjanjian pendahuluan pemberian hak guna bangunan di atas hak milik. Perjanjian ini biasanya berisi mengenai dasar-dasar yang mengikat antara pemegang hak milik dan pemegang hak guna bangunan. Sebagai salah satu dasar pemberian HGB di atas tanah hak milik, berisikan mengenai jangka waktu, jumlah uang ganti rugi atas pemberian HGB tersebut, dan janji-janji yang mengikat kedua belah pihak selama diberikannya HGB atas tanah hak milik. Akta ini biasanya dibuat dengan bentuk akta notaril. Akta yang ketiga adalah akta kuasa. Dalam akta sewa-menyewa maupun dalam akta perjanjian pendahuluan pemberian hak guna bangunan atas hak milik atas tanah, ada klausul pasal yang menjelaskan kuasa dari pemegang tanah untuk permohon sertifikat diproses guna pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak miliknya tersebut. Namun, jikalau pada akta sewa-menyewa maupun pada akta perjanjian pendahuluan pemberian hak guna bangunan atas hak milik atas tanah tidak dicantumkan klausul untuk pemberian kuasa dan pemilik dapat datang langsung menghadap pada pejabat yang berwenang, maka akta kuasa ini tidak perlu untuk dibuat. Kemudian akta yang keempat, akta pemberian hak guna bangunan di atas hak milik. Bentuk dan tata cara pengisian atas akta pemberian HGB di atas HM diatur dalam pasal 96 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Kepala BPN nomor 8 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN nomor 3 tahun 97 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Akta ini dibuat sebagai landasan pokok pemberian hak guna bangunan di atas hak milik yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah yang berwenang, PPAT ya. Selain sebagai landasan pokok, proses pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik sudah dimulai pada saat akta ini didaftarkan pada kantor pertanahan berwenang. Baik, kita lanjut. Proses pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik diawali dengan pembuatan perjanjian antara pemilik tanah dengan calon pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 37 huruf B Undang-Undang Pokok Agraria haruslah berbentuk otentik dan dituangkan dalam akta PPAT yang berjudul Akta Pemberian Hak Guna Bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik. Sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN nomor 3 tahun 97 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Untuk selanjutnya disebut PMNA garing KA titik BPN nomor 3 tahun 97. Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembedaan hak atas tanah, PPAT wajib terlebih dahulu mengecek keabsahan dari sertifikat hak milik yang bersangkutan pada kantor. Oleh karena perbuatan hukum pembebanan hak ini merupakan objek pajak penghasilan, pengalihan hak atas tanah dan bangunan dan objek biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, maka masing-masing pihak wajib membayar pajak-pajak dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik dapat dilakukan terhadap seluruh tanah hak milik atau sebagian dari tanah hak milik, hal mana disepakati para pihak secara tegas dalam akta PPAT. Akta pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik tersebut memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak, yakni jangka waktu pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas hak milik, antara lain seperti itu.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 96 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah, untuk selanjutnya disebut PP 40 Tahun 96, menetapkan hak guna bangunan atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak ada perpanjangan waktu, namun atas kesepakatan antara pemilik tanah dan pemegang hak guna bangunan dapat diperbarui dengan pemberian hak guna bangunan baru dengan akta yang dibuat oleh PPAT dan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat. Jaminan perpanjangan atau pembaharuan hak guna bangunan untuk kepentingan penanaman modal. Permintaan perpanjangan dan pembaruan hak guna bangunan dapat dilakukan sekaligus dengan uang pemasukan yang ditentukan untuk itu pada saat pertama kali mengajukan permohonan HGB. Dalam hal uang pemasukan telah dibayar sekaligus untuk perpanjangan atau pembaruan hak guna bangunan, hanya dikenakan biaya administrasi. Persetujuan untuk memberikan perpanjangan atau pembaruan HGB dan perincian uang pemasukan dicantumkan dalam keputusan pemberian hak guna bangunan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 96. Sedangkan hak pakai atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang, akan tetapi atas kesepakatan antara para pihak, pembebanan hak tersebut dapat diperbarui dengan pembuatan akta PPAT. Dan hak tersebut wajib didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah. Bentuk akta PPAT ini dibuat dalam lampiran Permen Agraria atau Kepala BPN nomor 3 tahun 97. Permasalahannya, dengan jangka waktu terbatas dan tidak dapat diperpanjang, apakah pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik menguntungkan bagi para investor atau penanam modal, baik lokal maupun asing? Bandingkan coba dengan jangka waktu untuk tanah hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara dan hak guna bangunan hak pakai atas tanah hak pengelolaan yang dapat diperpanjang dan diperbaharui haknya. Dan khusus untuk kepentingan penanaman modal, pasal 28 Jungto pasal 48 Peraturan Pemerintah 40 tahun 96 menetapkan permintaan perpanjangan dan pembaruan hak guna bangunan atau hak pakai dapat dilakukan sekaligus dengan membayar uang pemasukan untuk itu pada saat pertama kali mengajukan permohonan hak guna bangunan atau hak pakai. Dan dalam hal uang pemasukan telah dibayar sekaligus, untuk perpanjangan atau pembaruan hak guna bangunan hak pakai hanya dikenakan biaya administrasi. Hal ini berarti investor dapat memperoleh jaminan kepastian hukum atas jangka waktu penggunaan tanah hak guna bangunan selama 80 tahun dan untuk tanah hak pakai selama 70 tahun dengan pembayaran uang pemasukan sekaligus di muka. Sebagai kesimpulan, pertama, hak guna bangunan atau hak pakai tersebut memberi hak kepada pemegang hak yang bersangkutan untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah hak milik yang menjadi objek pemberian hak sampai berakhir jangka waktu hak guna bangunan atau hak pakai tersebut. 2. Hak guna bangunan atau hak pakai tersebut tetap membebani hak milik yang bersangkutan, walaupun hak milik itu telah beralih atau dialihkan oleh pemegang hak milik kepada pihak lain. Dan pemegang hak guna bangunan atau hak pakai tersebut tetap dapat melaksanakan haknya sampai jangka waktu hak guna bangunan atau hak pakai itu berakhir. 3. Dalam melaksanakan hak guna bangunan atau hak pakai tersebut, pemegang hak guna bangunan atau hak pakai tidak diperbolehkan menghilangkan tanda-tanda batas pada tanah hak milik yang menjadi objek pemberian hak dan tidak boleh membangun bangunan yang melintasi batas objek pemberian hak. 4. Dalam melaksanakan pembangunan, pemegang hak guna bangunan hak pakai wajib memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendirian bangunan dan rencana tata ruang wilayah serta wajib memiliki izin-izin yang diisyaratkan. Pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku menjadi tanggung jawab pemegang hak guna bangunan atau hak pakai yang bersangkutan. Pemegang hak guna bangunan atau hak pakai akan memelihara dan mengelola bangunan termasuk benda-benda serta sasarannya dengan baik sebaik-baiknya. Dan apabila ternyata ditelantarkan, maka yang bersangkutan menyerahkan dan memberi kuasa kepada pemegang hak milik untuk mengelola dan memeliharanya hingga jangka waktu pemberian haknya berakhir. 7. Pemegang hak guna bangunan atau hak pakai tidak diperkenalkan menjual atau
dengan cara apapun mengalihkan hak yang diperolehnya dan atau bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pemegang hak milik. Pemegang hak pakai hak bangunan atas hak milik tidak berkenan untuk mengagungkan penjaminan hak yang diperolehnya dan atau bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pemegang hak milik. Khusus untuk hak pakai atas tanah hak milik, sekalipun dalam pasal 4 ayat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan atau tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan termasuk objek tanggungan, namun karena hingga saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengaturnya lebih lanjut, sehingga belum bisa dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Demikian video kami tentang hak pengguna bangunan atau hak pakai di atas hak milik. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.